Biasanya di kota-kota besar, Syiah itu. Kalau HTI mungkin sekarang dah tiarap, gak perlu dibicarakan. Kalau liberalisme, pluralisme mungkin juga gak ada. Mengapa? Liberal itu biasanya berkembang di kampus-kampus besar. Di sini gak ada kampus besar sini. Gak ada tempat rekreasi. Di Belitung ini. Kalau Wahabi mungkin berkembang juga di sini. Ada Wahabiyah, Salafi Wahabi yang gak mau maulid, gak mau tahlilan, gak mau yasinan, ada. Dan ini Wahabi ini bahaya saudara. Mengapa bahaya? Wahabi ini sama-sama mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau yang lain HTI gak mau menyebut dirinya Ahlus Sunnah. Syiah gak mau menyebut dirinya Ahlus Sunnah, bilangnya Syiah. Nah, kalau Wahabi mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, Wahabi ini. Tapi apakah Ahlus Sunnah? Ya bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka ini Ahlus Sunnah wal Jamaah kawi-kawi. Kalau kita ini Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ori. Kita ini original. Mereka ini yang kawi-kawi. Apa kawi-kawi itu? Ya palsu lah, nggak asli. Nah, mengapa kita ini Ahlus Sunnah wal Jamaah? Kemarin khutbah Jumat saya sampaikan, kita ini Ahlus Sunnah wal Jamaah karena kita ini mayoritas. Tanda-tanda Ahlus Sunnah wal Jamaah ajarannya diikuti oleh mayoritas umat Islam. Mengapa mayoritas dari kata jamaah? Jamaah itu kan perkumpulan. Semakin banyak perkumpulannya, semakin mantap jamaahnya. Berarti yang paling layak disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mayoritas. Kalau gak mayoritas gak bisa. Kalau ada orang sholat sendirian, satunya sholat berdua, yang dianggap berjamaah yang mana ini? Yang berdua. Satunya sholat berdua, satunya berlima. Kira-kira jamaahnya yang paling afdol yang mana? Yang berlima. Berarti yang paling banyak orang Wahabi akhir-akhir ini cuma menyebut dirinya Ahlus Sunnah, gak mau menyebut wal jamaah. Mengapa? Takut ditanya jamaahnya mana. Karena kalau ditanya jamaahnya mana, mereka bingung. Iya ya, gak punya jamaah kita. Dan mereka bukan Ahlus Sunnah, tapi ahlul apa? Ahlul bid'ah. Wahabi bukan Ahlus Sunnah, tapi Ahlul bid'ah. Mengapa Ahlul bid'ah? Loh, sunnah apa yang mereka ikuti? Gak sesuai. Nah, kalau kita ini, kita yang ikut mazhab Imam Syafi'i, akidahnya Imam Asy'ari, orang-orangnya Sufi, memang benar-benar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mengapa benar-benar Ahlus Sunnah wal Jamaah? Amalan-amalan yang kita terima dari ulama-ulama dulu, dalilnya jelas, dasar-dasarnya jelas, dasarnya kuat saudara. Kita ini kalau habis sholat zikir berjamaah. Kalau mereka sendiri-sendiri, oh berarti bukan jamaah. Kita ini zikirnya aja berjamaah. Mereka menyalahkan sama kita. Berjamaah ini memang dianjurkan. Sholat dianjurkan berjamaah, kecuali sholat sunnah. Kalau sholat sunnah, sholatnya sendirian di rumah. Tahajud, sholat duha, sholat witir di rumah sendirian. Mengapa gak berjamaah? Melatih ikhlas. Karena dituntut ikhlas kalau itu. Gak perlu ramai-ramai. Kalau sholat 5 waktu berjamaah dianjurkan. Doa dianjurkan berjamaah. Zikir dianjurkan berjamaah. Makan dianjurkan berjamaah. Mengapa makan dianjurkan berjamaah? Agar walaupun makanannya sedikit barokah. Bukan biar makanannya banyak sekali lalu habis. Bukan. Itu jamaah juga sebenarnya. Tapi jamaah banyak makan namanya itu. Saya ambil contoh. Apa boleh kita sujud sembarangan kepada Allah kapan waktu saja? Boleh apa tidak?
Nggak boleh. Sekarang rame-rame nih, dalam rangka kita mendekatkan diri kepada Allah, kita sujud rame-rame, sujud. Perbuatan kita tuh baik atau sesat? Sesat. Karena cara ibadah yang seperti itu tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW, walaupun dalam rangka sujud kepada Allah. Bukan sujud kepada berhala loh. Sujud kepada Allah. Ini rame-rame saya pimpin. Ayo kita sujud rame-rame. Sujud. Sesat kita. Dikatakan kita kelompok yang hadir, oh kelompok sesat ini. Tapi kalau kita sujud dalam sholat, benar. Atau sujud sahwi, atau sujud tilawah, atau sujud syukur, tarikahnya, jalannya sesuai dengan sunnah. Kan sujud sedekat-dekat hamba kepada Rabbnya. Kata Nabi SAW, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun fa'akthirud du'a. Dalam hadis sahih yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, sedekat-dekat hamba kepada Rabbnya ketika dia sujud. Perbanyaklah doa ketika sujud. Tapi tidak sembarangan kapan waktu kita sujud, nggak boleh. Itu tata cara ibadah yang kita buat sendiri dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka dikatakan kita sesat. Tidak boleh kita membuat atau mengambil cara yang di luar cara yang telah ditentukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kaum sufi membuat cara tersendiri. Dan memang hampir seluruh ahli bid'ah dan sesat membuat cara tersendiri. Tetapi kaum sufi ini mempunyai tarekat kan yang banyak. Ratusan. Di Indonesia saja ratusan. Nggak tahu di Malaysia berapa, Ustaz? Sama aja. Berarti jumlahnya udah 200 lebih itu. Luar biasa. Cara-cara antara satu tarekat dengan tarekat yang lain beda. Itu kan ajaran yang apa namanya, Asy'ari Muhammad, Arqam, itu salah satu tarekat Sufiyah, tapi sudah di luar Islam itu, Jadi ada yang tetap masuk masing dalam Islam, ada yang memang sudah keluar. Saya paham wahdatul wujud, segala yang mewujud Allah. Atau paham hulul, kesatuan dengan Allah, ini lebih kufur dari Yahudi dan Nasara. Paham wahdatul wujud dan al-hululiyah, ittihadiyah dan al-hululiyah, itu lebih kufur dari Yahudi dan Nasara. Karena Yahudi hanya menganggap Uzair saja yang anak Allah. Kristen hanya menganggap Isa saja yang anak Allah. Paham wahdatul wujud, segala yang mewujud Allah. Mana lebih kufur? Itu lebih kufur atas nama Islam. Orang Kristen hanya meyakini bahwa zat Allah hanya masuk menyatu kepada Isa saja, tidak pada yang lain. Paham al-hululiyah mengatakan bahwa zat Allah masuk ke seluruh, ke kita, ke mana, ke semua. Ini lebih kufur, akfar, lebih kufur dari Yahudi dan Nasara. Tapi atas nama Islam.